Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjana Lalulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Fukuoka. Nah, saya sekarang lagi berada di depan Hotel Blossom Fukuoka. Dan ini jaraknya cuma 300 meteran dari stasiun Hakata yang merupakan stasiun utama di Fukuoka. Dan habis ini saya ingin menuju ke Bandara Internasional Fukuoka untuk melakukan penerbangan balik ke Indonesia, teman-teman. Dan dari sini saya akan naik kereta metro atau subway di Fukuoka ini menuju ke bandara langsung. Nah, perjalanan pada kali ini saya akan naik Singapore Airlines Boeing 787 Destin Dreamliner dari Fukuoka menuju ke Singapura. Lanjut nanti dari Singapura menuju ke Medan saya bakal naik Boeing 737 MAX 8. Wah, bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana pagi hari di kota Fukuoka sekitar pukul 07.19 teman-teman. Dan ini karena weekend ya, sepi banget. Dan pagi hari ini tuh rasanya agak lumayan dingin teman-teman. Perjalanan dari sini menuju ke bandara itu kurang lebih sekitar 15 menit. Dan bangunan yang gede banget di atas itu, di depan sana, itu merupakan stasiun Hakata teman-teman. Jadi deket banget, hotelnya berada di sini, untuk stasiun Hakata berada di sana. Sudah tiba di stasiun Fukuoka Airport teman-teman. Dan perjalanan dari stasiun Hakata tadi naik subway kurang lebih cuma nggak ada 10 menit ya, sekitar 7 menitan. Dan sekarang pukul 07.36. Mari kita naik ke atas. Dan di sini kita berada di domestic terminal dari Fukuoka Airport. Jadi kita harus transit ataupun berpindah ya menuju ke international terminal. Jadi untuk bangunan international terminal sama domestic terminal ini terpisahkan oleh runway. Makanya di sini kita harus berpindah ya teman-teman. Nggak bisa nyebrang ataupun berpindah langsung karena di sini belum ada akses ya, belum ada akses macam underground ataupun ya yang lain-lain lah teman-teman. Jadi harus menggunakan shuttle seperti bus ya. Ini dia suasana di stasiun Fukuoka Airport. Nah, terus di sini langsung ada tulisannya, petunjuk arahnya. Untuk menuju ke domestic terminal itu menuju ke kanan. Tapi karena saya menuju ke international terminal menggunakan shuttle bus, kita berbelok ke kiri. Nah, di sini kita harus tap dulu ya untuk tap out. Jadi di sini saya menggunakan kartu Ikoka yang saya beli di Osaka dan itu bisa digunakan di seluruh Jepang. Ini dia kartunya, mari kita tap out. Berapa ya biayanya? Biayanya 260 yen atau kurang lebih sekitar 26.000 teman-teman dari stasiun Hakata. Nah, ini eskalator ataupun menuju ke shuttle bus exit 1A ya teman-teman ya. Jadi kita menuju ke sini. Mari kita naik ke atas. Dan ini suasana di dalam sini dingin banget teman-teman. Nah, untuk tampilan apabila kita melalui pintu exit 1A seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah berada di pinggir jalan seperti itu. Dan di sini tempat halte busnya. Dan ada pilihan-pilihan rute bus ya. Ini Nishitetsu Bus. Terus yang di belakang sana yang berada di halte nomor 1 itu merupakan shuttle bus internasional domestik yang tersedia di Fukuoka Airport ini. Dan gap antar keberangkatannya itu kurang lebih sekitar 5 menitan teman-teman. Dan ini
rame banget yang naik. Untuk bus yang disediakan di sini merupakan bus gandeng kayak gini ya. Wah, real. Ini rame banget dan bahkan nggak muat kelihatannya. Pada bawa barang-barang yang gede-gede semua nih. Ya udahlah. Oh, masih muat. Oke, kita coba masuk ya. Setelah naik bus kurang lebih sekitar 10 menit teman-teman dari domestic terminal, ini saatnya kita menuju ke tempat pemberangkatan. Nah, untuk tempat parkir busnya ini berada di lantai pertama, dan untuk tempat counter check-in pesawat ataupun tempat pemberangkatan itu berada di lantai 3. Jadi kita harus naik nih. Nah, di sini masih ada pembangunan seperti itu di Bandara Internasional Fukuoka di bagian arrival ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja, dan di sini cukup dingin teman-teman waktu pagi hari ternyata. Kemarin waktu nyampe sore hari itu agak-agak hangat kayak gitu ya, tetapi pagi-pagi dingin pol. Agak windy, terus makanya membuat agak dingin tuh karena anginnya teman-teman. Nah, ini dia tempat masuknya. Ini berada di pintu A2. Nah, oke, kita ke counter check-in Singapore Airlines terlebih dahulu ya. Jatuh cinta rasanya sama Jepang. Emang seistimewa itu ya Jepang. Sekalinya kesini rasanya nggak mau balik. Tapi karena ada urusan kerjaan, mau nggak mau harus balik ke Indonesia ya. Kalau kemarin berangkatnya landing di Osaka, sekarang baliknya kita dari Fukuoka. Nah, Fukuoka sendiri merupakan salah satu kota yang memiliki bandara besar sebagai gerbang selamat datang di Jepang ya. Rute internasionalnya sendiri juga beragam nih. Makanya saya bisa balik ke Indonesia dari sini dengan transit di Singapura. Saya beli tiket Singapore Airlines murah meriah rute Fukuoka Medan ini di aplikasi tiket.com. Kenapa sih harus pakai tiket.com? Karena kalau kita beli tiket pesawat di tiket.com udah pasti murah meriah dan pilihan maskapainya lengkap banget. Oh iya, jangan lupa juga untuk nikmatin instan cashback hingga 280.000 kalau pakai kode promo saya FlyInu untuk penerbangan domestik dan internasional. Dan ada spesial cashback juga buat pengguna baru loh. Ayo gunakan kode promonya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Jadwal keberangkatan pesawat dari Bandara Internasional Fukuoka. Nah, ini dia penerbangan saya menuju ke Singapura, berangkat pukul 9.45 SQ655 teman-teman, dan berada di counter check-in 55 kalau nggak salah tadi. Untuk menuju ke Asia Tenggara itu ada Thai Airways juga nih. Wah, untuk tujuannya ini menuju kemana-mana ya teman-teman ya. Ini ada Korean Air, Asiana, terus Tiger Air, ini Air Seoul, China Airlines menuju ke Taipei, dan lain-lain. Kita harus self check-in ternyata untuk kelas ekonomi. Jadi untuk yang counter check-in itu khusus bisnis ataupun platinum dari member KrisFlyer. How many baggage? I think so. Udah nyetak boarding pass sama baggage tag teman-teman. Nah, di sini saya akan transit di Singapura dan bakal lanjut menuju ke Kuala Namu. Dan kita harus self brake drop juga nih di sini. Wah, jadi harus kita pasang dulu baru kita masukin ke sini. Sudah menyelesaikan proses check-in dan naruh bagasi teman-teman, dan ini saatnya kita menuju ke security check sekaligus imigrasi. Dan di sini antriannya ramai banget untuk international departure. Jadi untuk penerbangan internasional pagi hari dari sini lumayan ramai ya teman-teman. Menuju ke Korea Selatan, Taipei, nanti menuju ke Singapura, menuju ke Thailand, menuju ke Busan, menuju ke Vietnam teman-teman. Ramai banget. Sudah menyelesaikan proses security check dan proses imigrasi, dan cukup hektik teman-teman karena antriannya panjang banget. Dan untuk gate keberangkatan di Bandara Internasional Fukuoka itu seperti ini teman-teman. Dan ini suasananya rame pol untuk internasional. Jadi yang memang di sini tuh khusus untuk penerbangan internasional semua kayak gini nih. Wow. Dan untungnya untuk penerbangan Singapore Airlines itu gate-nya nggak terlalu jauh dari imigrasi. Jadi berada di sini nih. Nah, di sini yang bikin saya miss adalah pasar dari Singapore Airlines teman-teman. Jadi Singapore Airlines sendiri di Jepang ini memiliki beberapa rute, dan kalau menurut saya ini saling mengkoneksikan kota-kota besar di Jepang entah dari selatan sampai ke utara. Yang pertama Fukuoka ini di bagian selatan, kita lanjut lagi atau bisa dibilang bagian barat ya. Lalu lanjut lagi itu ada Osaka.
Singapura Osaka, terus ada Singapura Tokyo menuju ke ibu kota, dan bahkan Tokyo Narita, Tokyo Haneda juga ada rutenya Singapore Airlines. Dan habis itu Nagoya teman-teman, Chubu Centrair, wah keren banget. Ditambah lagi yang di ujung utara sana mendekati Rusia itu Bandara New Chitose menuju ke Sapporo. Wah, jadi memang pasar Singapore Airlines menuju ke Jepang dari Singapura itu memang gede banget. Dan bahkan untuk pesawat yang digunakan itu wide body semua teman-teman. Entah 777, entah Airbus A350, entah Boeing 787 Dreamliner. Nah, untuk menuju ke Fukuoka sendiri, Singapore Airlines itu hanya memiliki satu kali pemberangkatan, yaitu malam hari atau dini hari dari Singapura. Pagi hari nyampe di Fukuoka, dan dari pagi hari ini langsung balik lagi menuju ke Singapura dan bakal tiba di Singapura itu sekitar pukul 3 sore teman-teman. Jadi kurang lebih penerbangan ya sekitar 5 jaman. Mari kita nikmatin aja, dan ini masih menunggu waktu untuk boarding ya. Sekitar pukul 09:12 atau kurang lebih bisa dibilang itu setengah jam sebelum pemberangkatan teman-teman. Ini proses boarding untuk Singapore Airlines sudah dimulai, dan Singapore Airlines ini untuk proses boardingnya itu dibentuk grup-grup seperti itu. Dan ini dimulai yang pertama kali adalah BPS Club sama Business Club teman-teman, ataupun Business Class ya, yang naik di kelas tinggi. Nah, untuk di ekonomi biasanya ada grup boarding nomor 4, nomor 3 kayak gitu teman-teman. Dan kita harus sesuai grup boardingnya. Apabila enggak ya biasanya ditolak teman-teman untuk ngantri. Arigato. Sudah boarding dan prosesnya cukup smooth, dan untuk armada yang saya naiki kali ini itu memiliki kode registrasi 9VSCG dan bakal mengantarkan saya menuju ke Singapura dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 5 jam 20 menitan teman-teman. Dan ganteng banget ya, salah satu maskapai yang melayani wide body menuju ke Bandara Internasional Fukuoka ini. Sebelum kita masuk ke dalam pesawat, di sini apabila kita naik Singapore Airlines kita mendapatkan fasilitas headset dan harus kita ambil teman-teman untuk menikmati in-flight entertainment. Nah, berada di sini nih. Please take one, economy class. Nah, kita ambil dan kita boarding ke dalam pesawat. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia kelas ekonominya. Di sini konfigurasi seatnya adalah 333 standar ekonomi kelas dari Boeing 787 teman-teman. Dan di sini untuk kursinya itu ada warnanya yang warna biru ataupun warna abu-abu. Dan fasilitas yang kita dapat tuh langsung kita mendapatkan bantal dan selimut. Ditambah lagi untuk kursinya ini ergonomis kayak gitu ya teman-teman ya. Ini masih ngantri nih. Dan saya berada di baris bagian belakang biar nggak dapat sayap teman-teman, karena ekonomi ini yang bagian depan sini tuh ketutupan sayap kebanyakan. Lah, ini masih ngantri dan kelihatannya ramai banget untuk penumpangnya dari Fukuoka menuju ke Singapura ini teman-teman. Sudah berada di dalam pesawat dan ini berada di seat nomor 64A teman-teman. Dan di depan kita ini langsung ada layar yang gede. Di sini merupakan in-flight entertainment sebagai kawan perjalanan selama 5 jam nanti. Dan di sini yang saya suka in-flight entertainment dari Singapore Airlines itu lengkap banget, ditambah lagi ini responsif ya. Nah, di depan sini langsung ada tombol-tombol untuk mengatur di bagian kursinya nih teman-teman. Jadi ini untuk lampu baca dan ini untuk memanggil kru. Di sini ada colokan USB untuk mengisi daya. Ini merupakan colokan untuk headsetnya teman-teman. Dan di sini ada bottle holder ataupun cup holder. Dan kita juga mendapatkan meja lipat. Meja lipatnya ini bisa seperti ini. Apabila seperti ini, di sini ada cermin dan apabila kita buka lagi itu juga bisa. Nah, ini bisa untuk makan ataupun bekerja. Yang saya suka di sini juga, di sini terdapat banyak banget seat pocket teman-teman. Jadi bisa untuk naruh paspor, naruh barang, naruh HP. Di sisi lain juga ada air sickness bag dan ada safety information card. Di sisi lain di sini juga ada cara untuk connect ke wifi, ditambah ada katalog belanja. Untuk legroomnya ini lega wall, dan kita juga langsung mendapatkan bantal dan selimut. Ini saya taruh bawah ya teman-teman. Dan apabila kita naik Boeing 787 Dreamliner ini nggak ada tirai. Nah, untuk mengoperasikan biar redup ataupun nggak silau kayak gitu teman-teman, itu menggunakan tombol yang berada di sini nih.
Dan untuk di seat nomor 64A ini pemandangan keluarnya kayak gini nih teman-teman, berada di belakang saya. Yang paling utama di sini juga di bagian sini itu ada colokan universal teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecharge HP ataupun ngecharge gadget nih berada di sini. Ini salah satu nilai plus banget dari Singapore Airlines ya. Entah kenapa ya, apabila naik pesawat Singapore Airlines itu feelnya beda banget teman-teman. Jadi feelnya tuh kayak menyenangkan, terus kayak memang keren, pelayanannya juga bagus. Makanya di sini pangsa pasarnya juga gede banget, banyak banget. Ini aja dari Fukuoka menuju ke Singapura ini bisa dibilang penuh teman-teman. Di kelas ekonomi di bagian belakang ini ramai, wow penumpangnya, sugoi. Ini sudah berangkat dari Bandara Internasional Fukuoka, dan tadi diumumkan oleh kaptennya bahwa penerbangan dari Fukuoka menuju ke Singapura bakal membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam 35 menit. Dan untuk pesawatnya saat ini terbang menuju ke arah timur teman-teman. Dan view-nya Masya Allah keren banget ya. Di sini tuh kita udah menembus awan, sudah berada di atas awan teman-teman. Dan ternyata untuk di area dari Bandara Fukuoka ataupun konturnya itu bergunung-gunung ya teman-teman ya. Jadi kontur tanahnya itu agak tinggi-tinggi seperti itu dan padat banget ternyata untuk kota Fukuoka teman-teman. Oke lah, kita nikmati perjalanan aja teman-teman. Dan udah mulai ngantuk juga nih, entah kenapa. Mari kita tunggu untuk dibagikan makan, snack, dan yang lain-lain. Dan mari kita lihat untuk servis yang ditawarkan di penerbangan Fukuoka menuju ke Singapura ini apa aja. Let's go. Biasanya hotel itu dibagikan sebelum terbang teman-teman, sebelum take off. Tetapi ini setelah take off, saat tanda kenakan sampo pengaman itu dimatikan, ini baru dibagikan. Lumayan ini untuk refreshment. Dan ini masih agak ketat teman-teman. Haha. Sekitar pukul 10:18 waktu Jepang, atau kurang lebih sekitar 20 menitan setelah kita take off dari Bandara Internasional Fukuoka. Kita resmi meninggalkan daratan utama Jepang, terutama Pulau Kyushu teman-teman. Nah ini kita berada di atas daerah Kagoshima, dan habis ini kita akan memasuki lautan yang luas, yaitu Laut Cina Selatan, melewati Taipei, melewati Filipina sampai ke Singapura teman-teman. Fasilitas kedua yang kita dapatkan adalah snack. Nah, di sini fish and crackers, jadi macam mix nut kayak gitu teman-teman. Dan ini kalau menurut saya lumayan enak nih, dari Singapore Airlines. Ada logonya juga nih di sini. Di sini kita juga mendapatkan tisu, dan habis ini kelihatannya pembagian minum, welcome drink. Biasanya habis itu nanti diikuti sama pembagian makanan teman-teman. Mari kita tunggu aja, dan mari kita makan terlebih dahulu snacknya ya. Nah ini dia welcome drinknya, pilihannya banyak banget. Ada cola, ada jus, ada air mineral, dan lain-lain. Saya memilih seperti biasa, apple juice teman-teman. Dan di sini sudah mulai dibagikan oleh krunya tuh. Wah mantap. Sudah dapat 3 servis teman-teman, dan saya masih menunggu yaitu servis keempat.
makan. Dan untuk penerbangan internasional Singapore Airlines seperti ini, teman-teman bisa memilih special menu ya. Jadi special menu itu dipilih di penerbangan tertentu, terutama di penerbangan jauh, dan bisa dipilih itu maksimal 24 jam sebelum berangkat. Nah, untuk special menu ini kita pilihnya itu berada di website dari Singapore Airlines saat kita melakukan check-in online. Nah, untuk special menu yang saya pesan pada kali ini adalah seperti biasa, yaitu Muslim meal. Jadi untuk special menu itu pilihannya banyak banget, yang macam no seafood, terus yang vegan meal, ataupun fruit platter, ataupun yang makanan kosher kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan ataupun keinginan teman-teman. Nah, nanti sebelum kita dibagikan makanan, itu petugasnya itu bakal memastikan apakah kita memesan special menu, dan nanti di belakang tempat duduk kita itu bakal dikasih stiker yang menandakan kepada kru yang lain bahwa kita itu memesan special menu, jadi tidak mendapatkan regular menu teman-teman. Dan biasanya untuk para penumpang yang memesan special menu itu bakal dibagikan terlebih dahulu makanannya dibanding penumpang yang lain. Mari kita tunggu aja. Sekitar pukul 12.03 atau kurang lebih setelah 2 jam kita take off dari Bandara Internasional Fukuoka, makanan berat sudah dibagikan kepada para penumpang yang memesan special meal. Dan di sini juga ada tandanya MOML, jadi Muslim meal, intinya kayak gitulah teman-teman. Jadi ada kodenya khusus kayak gitu. Dan di sini untuk menu kali ini adalah fish atau ikan. Dan di sini kita juga mendapatkan bread atau roti, terus air mineral. Kita juga langsung mendapatkan es krim dari Häagen-Dazs yang rasa vanilla. Terus di sini ada salad. Ini kelihatannya apa nih? Dressing untuk saladnya. Kita mendapatkan butter. Ini ada creamer coffee fresh. Terus ada cranberries. Dan ada wet wipe, tisu basah, sekaligus kita juga mendapatkan alat makannya. Di sini tuh masih menggunakan metal cutlery teman-teman. Jadi lengkap ya, ada sendok kecil, sendok besar, garpu, sama pisau untuk membuka rotinya. Oke lah, mari kita buka untuk makanan beratnya seperti apa ya. Bagian dalamnya seperti ini. Jadi di sini ada nasi, terus ada masakan-masakan seafood kayak gitu teman-teman. Ada udang, cumi, ikan. Ini ada kentang, wortel, sama kedelai. Kedelainya ini bisa kita bukan. Wow, karena udah lapar banget, belum sarapan. Ini sekalian rapel kita dapat di dalam pesawat. Mari kita gas saja, mantap. Dibagikan sudah saya habiskan teman-teman. Di sini favorit saya adalah sayur-sayurnya ya, dibanding dengan seafoodnya, karena untuk saya pribadi memang kurang bisa makan seafood. Nggak alergi sih, tapi memang nggak kebiasa makan seafood dari kecil, makanya sampai gede kayak gini. Itu kalau lihat seafood kayak kurang tertarik. Tetapi untuk makanan macam nasi ataupun sayur-sayurnya atau bumbu-bumbunya apabila dicampur lumayan enak lah kan. Saya masih bisa makan. Dan yang menurut saya paling favorit adalah es krim ya. Di sini menggunakan es krim Häagen-Dazs dan menggunakan rasa vanilla. Ini saat saya selesai makan, ini baru para penumpang yang reguler nih baru dibagikan makanannya, dan saya juga mendapatkan pilihan lagi untuk minuman, dan saya memilih cola. Dan penerbangan menuju ke Singapura itu masih sekitar 3 jam lagi teman-teman. Jadi sudah terlewati 2,5 jam, masih lumayan lama. Makan tadi sambil dengerin lagu dari YOASOBI. Feel-feel Jepangnya masih kerasa. Seru juga. Oke lah, mari kita nikmati perjalanan kurang lebih 3 jam. Kelihatannya nonton film enak teman-teman.
sekitar 12 km di atas permukaan laut ya, dengan kecepatan sekitar 911 km per jam. Dan menuju ke Singapura masih 2,5 jam lagi teman-teman, jadi masih lumayan lama nih. Dan jarak yang sudah kita tempuh tadi sekitar 3050 km. Jadi kurang lebih 2,5 jam lagi masih bisa dapat satu film lah ya. Ini setengah 2 waktu Jepang teman-teman. Dan berarti apabila di Singapura saat ini itu setengah 1 ya, karena waktu Jepang itu 1 jam lebih cepat daripada waktu Singapura. Jadi Jepang itu masuknya WIT dan apabila Singapura itu WITA. Ini karena Bandara Internasional Changi termasuk bandara yang tersibuk di dunia teman-teman, dengan konektivitasnya itu tinggi banget terutama di Asia Tenggara. Ini kita terkena antrian untuk landing, makanya pesawat yang saya naik itu lagi holding nih teman-teman, jadi muter-muter di atas terlebih dahulu sebelum kita diperbolehkan landing untuk di Bandara Internasional Changi. Wah, udahlah, mari kita tunggu aja. Dan untuk estimasi landing kurang lebih sekitar 15 menitan lagi teman-teman. Tetapi barusan kita muter ke kiri, muter ke kanan. Wow. Alhamdulillah sudah landing di Bandara Internasional Changi, dan ini sudah berada di gate-nya teman-teman. Untuk keluar sudah berada di bangunan terminal, dan di sini juga mendapatkan Garuda. Kita parkir di samping Ethiopia Airlines yang sama-sama menggunakan Boeing 787 Dreamliner, tetapi yang Dash 9. Kalau yang pesawat yang saya naik itu Dash 10 teman-teman. Itu memiliki rute dari Addis Ababa, baru landing di Changi, bakal lanjut menuju ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur balik menuju ke Changi, dan dia bakal lanjut menuju ke Addis Ababa di Ethiopia, Afrika sana teman-teman. Dan tadi sebelum landing ya, kita melewati awan yang cukup tebal, dan bahkan ada tulisannya di informasi itu scattered clouds teman-teman. Dan saat landing di Bandara Internasional Changi, di sini suasananya agak mendung dan kelihatannya habis hujan, habis gerimis kayak gitu teman-teman. Dan langsung disambut dengan pesawat-pesawat dari Singapore Airlines, entah Boeing 777 atau 777, Airbus A350, Boeing 737-nya yang narrow body teman-teman. Dan suasana di Bandara Internasional Changi ini ramai banget dengan pesawat besar ya, karena untuk Singapore Airlines sendiri itu memiliki beberapa armada besarnya, termasuk Airbus A380, 777, 787 Dreamliner,
terus ada Airbus A350 teman-teman. Wah, pokoknya hektik lah. Dan kelihatannya saya di sini dapat armada yang agak tua ya, dari Boeing 787-10 teman-teman, karena di sini untuk di bagian armrest saya cover kulitnya itu copot, entah di kanan ataupun di kiri. Ditambah lagi ada beberapa kursi itu yang kayak udah agak robek, terus agak rusak kayak gitu teman-teman. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lah dari pihak Singapore Airlines, karena sayang ya, karena pesawat seperti ini tuh keren gitu loh, 787, tetapi kok sayang dapat yang agak kurang kalau menurut saya dibanding yang saya naiki kemarin waktu berangkat ke Jepang dari Singapura menuju ke Osaka. Oke, ini masih nunggu para penumpang untuk turun terlebih dahulu. Kita ngantri teman-teman, karena saya berada di baris bagian belakang. Sabar dulu lah. Saatnya kita keluar teman-teman. Arigato. Nah, ini dia teman-teman, para penumpang di kelas ekonomi udah mulai keluar. Saatnya kita keluar juga. Dan kelihatannya di sini krunya A+ ya, bakal berganti kru yang lain dari Singapura, dengan pesawatnya bakal melanjutkan penerbangan menuju ke rute lainnya. Wah, ini kelihatannya full semua teman-teman. Ngeri banget ah. Thank you. Oke, selamat datang di Singapura, dan langsung disambut Garuda dengan karpet kayak gini teman-teman. Memang feel Bandara Changi, salah satu bandara terbaik di dunia, itu memang beda ya. Memang keren banget pelayanan Bandara Internasional Changi di sini nih. Wah, ini banyak banget layar kayak gini teman-teman. Ada 6 layar, tetapi yang mencangkup penerbangan saya itu belum ada. Di sini mentok masih keberangkatan 17.30 Jakarta ID, berarti di sini adalah Batik Air. Untuk keberangkatan pesawat yang saya naiki pukul 18.00. Berarti kita cari khusus yang connection flight untuk Singapore Airlines saja teman-teman, karena di sini tuh kan kayak connection flight untuk maskapai-maskapai lain nih. Wah, ternyata ke Medan dipindah ke Terminal 1 teman-teman, dan berangkatnya pukul 7 malam. Wow. Gila, masih ada waktu lumayan lama nih. Gila, kita nyari makan terlebih dahulu ya. Ini pukul 3:30 waktu Singapura nih. Jadi untuk menuju ke pukul 7 malam tuh masih lama teman-teman. Karena waktu boarding masih lama teman-teman, dan ini saya ingin keluar terlebih dahulu melewati imigrasi. Untuk imigrasi di Singapura sekarang sudah menggunakan automatic gate semua, jadi tidak ada petugasnya sama sekali. Dan kita apabila datang di Singapura wajib mengisi SG Arrival Card atau SGAC yang bisa kita isi secara online. Nah, ini dia. Oke, mari kita lewat imigrasi. Berada di sana. Sudah berada di gate keberangkatan D40, tempat saya naik pesawat Singapore Airlines yang mengantarkan saya menuju ke Medan teman-teman. Dan untuk Singapore Airlines sendiri, rute menuju ke Indonesia itu cukup ramai ya. Menuju ke Jakarta sehari itu ada 8 penerbangan, menuju ke Denpasar sehari itu ada 6 kali penerbangan, dan menuju ke Jakarta sama Denpasar itu kebanyakan menggunakan pesawat wide body teman-teman. Menuju ke Surabaya 3 kali sehari penerbangan, dan menuju ke Medan ini 2 kali sehari untuk penerbangannya teman-teman. Dan untuk menuju ke Medan ini menggunakan aerobody, menggunakan armada Boeing 737 MAX 8. Nah, tadi saya sempat keluar untuk nyari makan teman-teman, keluar imigrasi. Terus waktu kami mau keluar, saya baru lihat untuk penerbangan saya itu menuju ke Terminal 1. Makanya tadi saya masuk lagi menuju ke Terminal 1, nggak bisa teman-teman, harus balik lagi ke Terminal 2. Dan ternyata untuk boarding pass transitan dari Fukuoka itu nggak bisa dipakai untuk di-scan. Akhirnya minta boarding pass barulah masuk Terminal 2, baru jalan menuju ke Terminal 1 lagi menuju ke gate 40 ini. Setelah muter. Okelah, ini waktunya untuk menunggu boarding menuju ke Medan. Dan ini penumpang ke Medan, wah, ngeri bro, rame banget ternyata. Memang penikmat SQ Singapore Airlines itu memang rame ya. Sekitar pukul 18.41 waktu Singapura teman-teman. Ini saya masuk di grup 6 ya. Ini sudah diperbolehkan untuk boarding, dan saya dapat seat 47J. Kemarin waktu mau milih udah habis ya. Untungnya istri saya dapat 47K yang merupakan window seat teman-teman. Dan kelihatannya untuk penerbangan kali ini full flag ya, full untuk penumpangnya.
Oke, mari kita boarding dan mari kita masuk ke dalam pesawat. Kurang lebih nanti penerbangan dari Singapura menuju ke Medan itu sekitar 1 jam, teman-teman. Let's go. Nah, karena ini menggunakan pesawat narrow body, teman-teman. Jadi di sini nggak dibagikan headset ya. Biasanya di sini kan dibagikan headset nih. Tapi di sini nggak ada nih. Sayang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Oke. Sudah berada di dalam pesawat dan ini masih proses boarding, teman-teman. Sorry about it. Dan untuk kursinya seperti ini, kurang lebih sama ya seperti pesawat yang saya naiki dari Fukuoka tadi, teman-teman. Tetapi bedanya di sini legroomnya lebih lega. Dan untuk kantong di seat pocketnya sebelah sini itu lebih sedikit untuk yang di Boeing 737 MAX 8 ini. Dan isinya sama, ada safety information card ditambah dengan katalog belanja. Ada meja lipat, tetapi meja lipatnya itu cuma satu lipatan gini doang. Dan tentunya pasti ada in-flight entertainment. Dan untuk pengisi dayanya cuma colokan USB berada di sini, teman-teman. Dan untuk pemandangan keluarnya seperti ini. Wah, pas di sayap nih, dan di samping sana itu ada Qantas ya, menuju ke Australia, teman-teman. Apabila Qantas dari sini itu menggunakan Airbus A330, bisa jadi menuju ke Sydney ataupun Melbourne. Pesawat yang saya naiki menuju ke Medan sudah diberangkatkan dari Bandara Internasional Changi, Singapura, teman-teman. Dan penerbangan menuju ke Medan kurang lebih nanti sekitar 1 jam. Dan ini udah agak mulai gelap ya, sekitar pukul 7:30 di Singapura atau sekitar pukul 6:30 di Medan. Jadi waktu Medan sama Singapura itu beda 1 jam lebih duluan Singapura. Oke lah, mari kita nikmati perjalanan. Dan mari kita lihat servis yang ditawarkan untuk penerbangan singkat dari Medan, dari Singapura menuju Medan ini apa. Biasanya dapat snack sama minuman sih, teman-teman. Baru banget take off dan ini langsung dibagikan servisnya, teman-teman. Di sini kita mendapatkan pizza ya. Dan pizzanya di sini menggunakan original pizza Italian, stone oven bake, VP Mediterraneo, dan ini yang cheese ya. Dan di sini merupakan pizza halal, teman-teman. Nah, halal Italia. Dan untuk pilihan minumnya ada kopi, air mineral, sama apple juice. Dan saya request apple juice sama air, teman-teman. Jadi dapat 2. Oke, mari kita nikmati dan mari kita makan. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Selamat datang kembali di Indonesia. Dengan sampainya saya di Bandara Internasional Kuala Namu, tandanya berakhir sudah rangkaian trip saya liburan ke Jepang. Dan itu tadi merupakan pengalaman naik pesawat Singapore Airlines dari Fukuoka menuju ke Medan, transit di Singapura. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!